على جميع الأنام والحكام والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. Al-Hadis. Pertama-tama yang saya hormati selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Istiqamah, yakni Kiai Haji Muhammad Bisri, yang mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya, amin, dijauhkan badannya, dan diberikan ketabahan dalam mengurus kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pada pengurus Pondok Pesantren Al-Istiqamah, yakni Kakanda Ahmad Bayraqi Nasrullah. Beda sedikit sama saya, ya, beda sedikit. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kemanfaatan ilmu yang berkah, amin ya rabbal alamin. Para pengurus Pondok Pesantren Al-Istiqamah, baik rohis dan staf-stafnya, serta panitia penyelenggara walimatul tabarruk, yang mudah-mudahan kesemuanya diberikan kemanfaatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahat bersama di dalam acara walimatul tabarruk ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini menjadi satu wasilah berkumpulnya kita nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, baginda yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, yang membawa umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan acara walimatul tabarruk, ya. Acara walimatul tabarruk itu merupakan perpisahan sementara. Kalau ada acara tabarruk berarti artinya berpisah. Setiap ada perpisahan pasti ada pertemuan, betul? Setiap ada pertemuan maka akan terjadi perpisahan. Tapi perpisahan yang seperti apa yang akan kita lakukan seperti sekarang ini? Kita bertemu dari rumah ke rumah, kita berbondong-bondong ngaji ke majelis ta'lim al-istiqamah. Dari rumah kita membawa kitab dengan niat ingin belajar. Di sini malam ini kita melakukan tabarukan hanya sementara, ya. Jangan setelah tabarukan nanti tidak datang lagi, jangan. Cuma sementara untuk menyambut nanti hari raya Idul Fitri.
Ya, pokoknya perpisahan ini bukan berarti kita berpisah untuk mencari ilmu. Terus belajar, terus tingkatkan keilmuan kita, kualitas dan kuantitas diri kita sebagai seorang santri. Ini santri-santri bapak-bapak yang di luar, santri-santri sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pondok pesantren ini bisa kita amalkan. Amin. Bisa kita manfaatkan khususnya bagi diri kita dan umumnya bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ilmu dan amal ibarat jasad dan ruh. Ilmu dan amal ibarat jasad dan ruh. Jasad tanpa ruh mayit. Ruh tanpa jasad juri. Setan, bokong. Makanya ilmu itu jasad dan pemanfaatannya itu adalah ruhnya. Berarti ilmu dan pemanfaatannya harus kita satukan. Jangan kita pisahkan. Coba kita belajar terus, tapi tanpa memanfaatkan ilmu yang kita pelajari, apa hasilnya? Tidak ada. Itulah makanya kalau kita belajar tanpa memanfaatkan apa yang telah kita pelajari, sama halnya jasad tanpa ruh, berarti mahir, sakit, lumayan, goceng. Iya. Kalau kita hanya memanfaatkan saja, memanfaatkan saja ilmu yang kita punya, padahal ilmu yang kita miliki jauh daripada kesempurnaan. Kita mulai belajar lagi layaknya ruh tanpa jasad. Ruh tanpa jasad berarti juri, bokong. Itu makanya terus belajar, tingkatkan kualitas keilmuan kita agar kualitas ibadah kita semakin ajib kualitas ibadah kita. Sholat biar enak. Kemarin kita ngaji 4 kali. Sholat kita pakai cara 4 kali. Astagfirullahaladzim pakai 1 kali. Baca pakai 4 berdirinya menghadap kiblatnya, rukuk sujudnya pun pakai 1 kali kita. Indahkan kita karena ada tuntunan yang kita pelajari dari kitab tersebut. Mudah-mudahan kemarin yang kita baca, kemarin yang kalian kaji itu semua kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ada hadis Nabi yang mengatakan salatul ilmi sariqatu ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Yang dari pertanyaan ilmu yang seperti apa yang diwajibkan oleh agama, ilmu seperti apa yang diwajibkan untuk kita tuntut, untuk kita pelajari nanti. Salahul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan orang muslim. Ilmu dalam hadis tersebut ada kata ilmu, salahul ilmi. Alif lam yang ada pada lafaz al-ilmu tersebut disebut alif lam dulu tidak bil akhiri. Alif lam al-akhiri ini menentukan betul ayat syar'i nubuwah atau menunjukkan bahwa ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu syar'i, ilmu hadis, ilmu agama. Jadi bukan segala ilmu yang wajib kita pelajari. Tidak semua ilmu yang ada yang wajib kita pelajari. Ilmu agama wajib, ilmu tata cara sholat, wudu, mandi, nikah pun wajib kita pelajari.
Tapi kalau ilmu telur jangan. Ilmu telur ya jangan. Ilmu jangan bahaya itu mah. Enggak lagi. Ilmu mereka bukan mereka. Siapa aku biasa baru belajar ilmu terus ketahuan pernah sama cewek. Aduh. Iya. Jadi enggak semua ilmu yang ada di dunia ini loh dipelajari, tapi ilmu dunia boleh. Ilmu dunia hukumnya mudah kita pelajari, tapi ilmu akhirat wajib kita pelajari. Semuanya bahasa Inggris itu boleh kita pelajari. Agar apa? Agar menambah wawasan kita, agar enggak dibohongi, agar enggak dijadiin olok-olok dan orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Takutnya ada yang ngomong you stupid. You stupid. Apaan you stupid? Terus ketika kata tahu bahasa Inggris, lu ganteng katanya. Ngomong ke orang lain, I stupid. Kan salah. Artinya, makanya ilmu ya boleh kita pelajari, agar kita terlibat dalam hal-hal yang seperti itu. Boleh mengetahui agar kita menjadi bohong oleh orang-orang lain. Jadi teruskan belajar, sekolah dulu nanti jangan tinggalin. Eskel kalau sekolah biasa eskel, ya eskel biasa ya sekolah. Eskel silakan, tapi ibadah jangan tinggalkan. Sholat tetap jalan, puasa terus, patuh ke orang tua, ayo, gitu kan? Terus kita pelajari ilmu agama, jangan sampai kita tinggalkan. Jangan takut jadi santri, insya Allah berat. Niatnya benar, niat belajarnya capatin. Niat kita maksudnya biar ibadah enak ke Allah ibadah. Jangan nekor-nekor, jangan guna kepada kita untuk ibadah kepada Allah. Salatu ini terlibat pada kulli muslimin wa muslimah, dimuliakan oleh Allah karena mempunyai ilmu itu. Dimuliakan baik di dunia dan di akhirat dimuliakan. Kita lihat guru-guru kita. Kita lihat guru-guru kita. Hidupnya mulia. Dia hari ibadah. Karena apa? Karena ada ilmu yang dia miliki. Jadi hidupnya jadi mulia. Siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggerakkan hati setiap manusia yang melihat Allah untuk memuliakan orang tersebut. Kata orang itu mempunyai ilmu. Makanya pernah ada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika keluar masjid, pas keluar ketemu sama iblis lagi duduk di depan masjid. Iblis lagi duduk, ditanya sama Nabi, "Maka sa'ahunna?" Saya iblis, apa yang kau kerjakan di sini? Iblis pun menjawab, "Ya Rasulullah, sebenarnya aku duduk di sini pada awalnya ingin membantu orang yang sedang sholat. Di dalam masjid ada orang yang sedang sholat. Kata dia, saya ingin membantu orang yang sedang sholat." Terus Rasulullah bertanya, "Lalu kenapa kau menjadi tempat masjid? Kenapa tak masuk?" "Bukan begitu ya Rasulullah. Saya mau masuk masjid, tapi saya takut sama orang yang sedang tiduran. Saya takut sama orang yang sedang tiduran." Kata Rasulullah, "Kenapa kamu tidak takut sama orang yang sedang sholat, tapi malah takut sama orang yang sedang tiduran? Padahal kan orang yang sedang sholat sedang bermunajat kepada Allah, sedang ibadah kepada Allah. Kenapa kamu malah takut
kamar yang kedua tentang kamar yang sholat. Ini menunjukkan, ya Rasulullah, saya takut sama orang yang tidur itu, karena orang yang sedang tidur itu orang yang mempunyai ilmu, dia paham agama, paham akhirat, paham segala hukum agama. Sedangkan orang yang sedang sholat, dia sholatnya cuma sholat-sholatan, sholatnya tidak memakai ilmu. Jadi saya takut nanti ketika saya mengganggu orang yang sedang sholat, orang yang tidur tersebut bangun bermunajat kepada Allah, maka saya takut akan orang yang sedang tidur. Atas dasar inilah ayat Nabi itu berkata, "Nawul ain khairun min ibadatil jahil." Tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Tidurnya orang yang alim, orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Karena dari itu, kenapa iblis pun takut? Coba orang yang sholat tanpa memakai ilmu, bisa jadi kalau mereka katakan dalam proses sholat ada niat ada korban harus takmin. Lah kalau misalnya dia niatnya kalau kumpul kalau ada takmin kita kan sholatnya. Makanya dulu kenapa orang-orang sholatnya tapi sholat yang tidak memakai ilmu, sholat yang tidak ada ilmunya. Jadi nantinya sholat kalau tidak ada ilmunya, nantinya sholat dapatnya pahala nanti akhirnya dapatnya cuma surga cuma khayalan. Makanya insya Allah di sini masa terus semua kemarin sudah berada dari insya Allah ibaratnya makin pada waris yang kemarin diajarkan yang pokoknya dari masalah rukun sholatnya udah paham benar kan, percaya kan, kalau nanti harus diomongkan percaya yang paham katanya insya Allah terus saja. Ya walaupun belum paham, mudah-mudahan kalau kita terus menerus belajar pasti akan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau orang yang tidak punya oleh Allah, pasti dia akan mengetahui ilmu-ilmu agama. Begitu. Jangan takut belajar terus. Jangan cuma karena sekolah kita udah belajar, jangan cuma karena kerja kita berhenti belajar. Terus, alhamdulillah di sini nanti orang istiqomah, walaupun kita kerja ya, terus belajar. Alhamdulillah contoh orang kita, walaupun dia udah bekerja, tapi terus belajar. Ada keinginan untuk belajar seperti itu. Bahkan katanya udah ada yang punya istri sekarang yang belajar di sini. Punya anak sesama tapi masih belajar. Alhamdulillah. Emang mencari ilmu itu bukan hanya ketika kecil, tapi final ketika kita dilahirkan ke dunia sampai kita dicetak lagi ke dalam kubur, itu merupakan intinya kita menuntut ilmu. Makanya terus jangan ulangan benar-benar berhenti. Aduh, kerja kecapean, alasannya capek. Terus aja belajar, jangan pernah ada alasan untuk tidak sholat. Ya, terus. Jadi Allah pun nyata yang wa'idahul laduna amanu minkum yang lebihnya untuk wa'idahul laduna. Allah akan mengangkat derajat-derajat para muslimin dan orang yang beriman beberapa derajat. Naik step by step, satu demi satu kita naik derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Terus belajar mumpung masih muda, mumpung masih diberi kesempatan hidup di dunia, kita pelajari apa yang harus kita pelajari. Apa yang harus kita pelajari? Kita pelajari.
kita belum bisa tahu cara sholat, kita pelajari cara sholat. Cara wudhu belum tahu, kita pelajari cara wudhu. Cara mandi belum bisa, kita pelajari cara mandi yang baik dan benar. Ya, cara mandi benerin. Insya Allah kalau kita masih belajar nanti dikasih Allah pemahaman sedikit demi sedikit. Nggak banyak-banyak, kalau misalnya banyak-banyak satu pola. Muntah mereka. Udah, pokoknya terus aja belajar. Jangan berkecil hati tuh. Jangan takut kita belajar. Yang namanya orang belajar pasti Allah diberi kemudahan. Pasti Allah diberi kemudahan. Man syahada tariqan indi tariqil ilmi sahalallahu lahu ila jannah. Siapa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka ia akan diberikan kemudahan jalan untuk menuju surga yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya, pokoknya jangan ada kata tidak untuk belajar. Jangan ada kata tidak untuk menuntut ilmu. Selagi bisa dan selagi ada yang mau mengajari. Di sini alhamdulillah untuk pesantren Al-Istiqomah rutin mengadakan paparan. Pengajian tiap hari ada ya. Ada gurunya ada, tinggal muridnya kok. Sekarang tinggal kita yang mau datang, yang mau ngaji tinggal datang, yang ngajarin murid banyak. Tinggal kita yang mau atau tidak. Yang penting ada niat. Niatkan dalam hati kita untuk belajar. Kesempatan bisa kita cari. Kalau niat ada, insya Allah sesulit apapun keadaannya, kita akan terus menuntut ilmu. Tapi kalau nggak ada niat, gimana? Kesempatan ada, niat nggak ada. Yang bisa. Tapi walaupun nggak ada kesempatan, tapi kalau terus diiringi dengan niat yang kuat, insya Allah kita akan terus mau belajar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua di sini dijadikan santri yang istiqomah dalam belajar dan istiqomah dalam menggunakan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Terus. Yakin. Kita katanya. Allah pastikan yang kalau lama. Lumayan. Lompat dari. Nah, begitu ya. Jadi terus saja belajar, jangan takut. Pokoknya kalau misalnya kita belajar ilmu agama, insya Allah muliakan. Allah mengutamakan memuliakan orang yang mempunyai ilmu. Pokoknya contohnya guru-guru kita yang ada di sini, yang di bawah ini, yang di Sulawesi, betapa besarnya beliau dengan kalimatnya. Allah memuliakan banyak jemaahnya. Itu Allah yang memuliakan. Amin. Ya. Maka kalau misalnya kita cuma pandai ilmu dunia, tapi tidak pandai ilmu akhirat, Allah benci, Allah beritahu, Inna Allah yaqulu 'alim fid dunya wa jahil fil akhirah. Allah benci, Allah menyuruh, Allah senang melihat orang yang cuma pandai ilmu dunia tapi bodoh ilmu akhirat. Nah, itu bedanya. Walaupun dia pintar matematika, jago bahasa Inggris, komputernya lancar, tapi kalau dia tidak bisa baca Al-Quran, tidak tahu cara sholat, wudhu dan benar, katakanlah kepada orang tua, itu yang Allah benci. Tapi kita itu bukan hanya di dunia saja. Kita harus ingat, ada hidup setelah mati dan ada akhirat setelah dunia. Hidup setelah mati ada akhirat setelah dunia. Itu yang harus kita ingat. Betul? Amin. Mudah-mudahan kita semua bukan termasuk orang yang hanya cinta di dunia, di ilmu dunia saja, tapi pintar di ilmu akhirat. Jadi seimbangkan
antara dunia dan akhirat. Bukan berarti kita nggak boleh belajar di dunia. Silakan. Jangan belajar di dunia, tapi jangan tinggalkan ilmu akhirat. Itu. Jadi takut kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah sudah beri, mau kemana lagi kita? Mau kemana lagi? Di pondok saja kita beri sama semua orang di pondok saja. Kita masih bisa pindah ke tempat ojek. Di tempat ojek itu semua sama kita bisa pindah ke tapang. Lah kalau misalnya Allah yang beri, mau kemana? Mau kemana? Dunia punya milik Allah, ya. Makanya mudah-mudahan kita di sini termasuk makhluk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pesan yang terakhir, rajin-rajinlah minum jamu agar kuat otot kosong. Urat-urat kuat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.